Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni darajati bil jannah wa qawla asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin kama qala ta'ala kitab Sayyid Ahmad al-Marzuki summa ila hadal wal-hadi Abdullah bin Muhsin al-Attaf summa nafa'ana Allah bihim wa ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Setelah selesai membahas bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musannif mengucapkan dalam kitabnya wa ba'du. Asalnya kalimatnya amma
Tapi di sini disingkat dengan wa ba'du. Biasanya kalau sudah ada amma ba'du itu ada kalimat huruf fa untuk jawab. Wa ba'du faya ayuhan nas, wa ba'du fa'lam, fa-nya fa jawab. Siapa orang yang pertama mengucapkan amma ba'du? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama mengucapkan amma ba'du Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam? Dikatakan wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan oleh Allah segala nama sampai amma ba'du. Ada lagi ulama yang lain mengatakan enggak, yang pertama langsung menuliskan amma ba'du itu Nabi Dawud alaihi salam. Jadi yang jelas ada bentuk tulisannya itu ditulis pertama amma ba'du oleh Nabi Dawud alaihi salam. Jadi setelah selesai membahas muqaddimah, ini muqaddimatul kalam, kemudian musannif akan masuk ke muqaddimatul kitab. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Fa'lam maka ketahuilah tentang wajibnya ma'rifat, wajibnya berilmu, mengenal tentang sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diwajibkan? Setiap orang mukallaf, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda, orang yang bebas maupun budak, pembantu maupun tuannya, semua berkewajiban. Wajibnya di sini adalah wajib syar'i. Apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala, apabila kita meninggalkannya maka kita mendapatkan dosa. Ini adalah pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Diambil dari pendapat Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Apa pendapatnya? Annal hukma kullaha bisyar'i lakin bisyartil akli. Bahwa setiap hukum itu, munculnya hukum yang harus dikerjakan oleh manusia, itu semua hukum itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, didatangkan oleh para nabi. Andai nggak ada nabi, Allah nggak menjadikan hukum, maka ya nggak ada yang namanya perintah, nggak ada yang namanya baik dan buruk, nggak ada. Jadi baik, mana yang baik untuk dikerjakan, mana yang nggak boleh dikerjakan, harus ditinggalkan, semuanya itu dengan hukum syar'i, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Adapun pendapat Imam al-Maturidi sama, bahwa setiap hukum itu dengan syar'i semua hukum, tapi ada khusus, yaitu hukum tentang mengenal Allah. Hukum selain tentang mengenal Allah itu harus dengan syar'i, tapi hukum mengenal Allah, kata Imam Maturidi, cukup dengan akal.
Artinya manusia itu oleh Allah diberikan modal akal, yang akal ini punya koneksi langsung dengan alam gitu loh. Jadi akal itu udah nggak usah diperintah, akan punya koneksi, bisa memahami keadaannya alam, bisa memahami taghoyurnya alam, memahami perubahannya alam, jika bisa memutuskan bahwa alam ini pasti diciptakan. Artinya seorang manusia itu perlu nggak dikasih tahu kalau dirinya itu makhluk? Kamu itu makhluk, perlu nggak dikasih tahu? Hah? Hah? Kalau ada ikan nanya sama kawannya, kan saya ini ikan apa bukan? Itu ikan waras apa ikan nggak waras? Kalau ikan ya akan tahu dirinya ikan, nggak usah dikasih tahu, nggak usah gitu loh. Manusia begitu, dengan akalnya bisa menemukan kemakhlukan dirinya. Jadi dengan akalnya dia bisa mengetahui tentang dirinya diciptakan tanpa perlu menunggu seorang nabi. Ini pendapat Imam Maturidi. Maka dari pendapat ini nanti muncul bahwa perintah untuk mengenal Allah itu cukup satu dari Nabi Adam. Nabi Adam udah merintahin orang mengenal Allah, ya udah cukup. Sampai nanti akhir udah nggak usah ganti nabi lagi, nggak apa-apa. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah-perintah yang lain harus nunggu tiap-tiap nabinya, karena perintah itu berkaitan sama pekerjaan zahir, sholat, puasa, hingga itu perlu diajarkan satu persatu oleh masing-masing nabinya. Jadi menurut Imam Maturidi nanti jadinya apa? Manusia itu kalau urusan tauhid nggak ada yang fatroh gitu loh, karena semua akal bisa menemukan tentang Tuhannya. Fatroh itu hanya urusan apa? Amal badan. Tapi kata Imam Asy'ari, oh enggak, yang namanya perintah harus lewat nabinya masing-masing. Kalau walaupun itu urusan mengenal Allah gitu loh. Artinya sebelum ada nabi yang datang, akal itu untuk apa? Akal itu untuk mikir apa? Mikir apa? Hah? Akal berpikir, yang pikir ngasih uduk, itu aja. Lu gimana nyembelih kambing dimasak yang enak, bikin gulai kambing, bikin nasi kebuli, nggak usah mikirin Tuhan. Kenapa nggak ada perintahnya mikirin Tuhan, kata Mas Ari gitu. Justru malah kalau kamu mikir Tuhan, dosa. Gimana? Yang nyuruh siapa? Lo mikir-mikir gua, kata gimana deh? Lo sok-sokan amat lo mikir-mikir gua gitu loh. Hah? Jadi nggak ada perintah, kata Imam Asy'ari gitu loh. Jadi orang yang sebelum zamannya Nabi kok dia bunuh orang, mutilasi orang, merampok orang, tetap dia tidak berdosa, tetap dia akan masuk surga. Kenapa? Dia nggak punya kesalahan, karena nggak ada perintah dan larangan pada masa itu. Ini loh yang harus kita jadikan garis besar. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga ada pembahasan tentang orang-orang fatroh. Sebelum zaman Nabi nggak ada perintah walaupun mikir tentang Allah, apalagi perintah ibadah.
sholat, puasa, berbuat baik, nggak ada. Semua perintah itu harus melalui Nabi. Maka dari pendapat ini kita meyakini bahwa semua orang-orang sebelum Nabi semuanya masuk surga, hingga siapa? Ayah dan ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun masuk surga. Kenapa? Karena minim-minimnya mereka patrok, gitu loh. Jadi kalau sekarang muncul pendapat orang-orang Wahabi yang ngotot, oh bapak ibu Nabi masuk neraka, Nabinya sendiri yang ngomong, ini nggak punya dasar, gitu loh maksudnya. Nah kalau bapak ibu Nabi masuk neraka, orang yang lain neraka semua. Oh bapak ibu Nabi di neraka, lah orang lain sih gimana? Oh surga, lah gimana sih? Bapak ibu Nabi malah neraka, orang lain malah, kok aneh banget. Ya kan Nabi sendiri yang ngomong. Lah kalau begitu di Quran perkataan wama mu'adzabina illa nab'atha rasula, nggak kepake dong. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul. Kemana ayat ini, gitu loh. Jadi ayat ini mesti difungsikan bahwa selama Nabi itu belum datang, ya nggak ada yang namanya salah dan benar, nggak ada baik dan buruk. Kenapa? Baik dan buruk pada masa itu muncul dari mana? Dari pendapatnya manusia. Oh nabinya belum datang. Jadi setiap kelompok akan punya kata apa hukum. Oh yang begini baik, yang begini buruk. Menurut siapa? Kelompoknya masing-masing. Nah inilah yang kemudian muncul pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, gitu, yang mengatakan bahwa yang namanya baik dan buruk itu cukup pakai akal. Maksudnya bukan akal yang bikin baik buruk, bukan. Maksudnya sebelum ada Nabi memang yang namanya baik buruk sudah ada, nggak dibikin sama Allah, enggak. Manusia itu secara naluriah bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nggak perlu Nabi, nggak perlu, gitu loh. Jadi kalau sekarang kamu nemu ada orang yang ngomong, menurut saya ini baik, Mu'tazilah. Kok bisa menurut kamu itu gimana? Oh hukum kok menurut saya? Hukum itu harus lewat Nabi, nggak ada menurut saya, nggak ada. Lah kalau menurut Nabi berarti harus Quran dan hadis. Quran hadis nggak ada. Apa? Ijma nggak ada. Qiyas itu baru muncul hukum. Nah kalau menurut saya, nanti menurut dia, menurut si Anu, nah ya nanti hukum bisa kacau balau, masing-masing bisa bikin. Jadi kata Mu'tazilah, Nabi itu nggak perlu bawa hukum, baik dan buruk sudah bisa diketahui manusia. Kayak kalau kamu ada orang bawa barang yang berat, kamu tolongin, baik enggak? Kata siapa? Ya naluriah, itu sudah orang tahu semua yang begitu, nggak usah pakai Nabi, gitu loh kata mereka. Jadi baik dan buruk itu udah diketahui. Kalau ada orang ngambil barangnya orang dengan paksa, baik apa buruk? Buruk. Siapa yang ngajarin? Orang udah tahu semuanya, nggak usah pakai Nabi, gitu loh. Makanya namanya hukum itu cukup dengan akalnya manusia yang waras. Akalnya manusia bisa menemukan hukum, bukan bikin hukum, bukan. Akal itu bisa menemukan mana yang baik,
mana yang buruk, gitu loh. Jadi hukum syariat itu tidak dibikin oleh Allah. Adapun datangnya Nabi itu hanya menguatkan. Oh, ini loh, ini benar baik nih, kamu sudah tahu bagus, gitu loh. Ini jelek, ya betul, bagus, jelek. Cuma menguatkan begitu doang. Tanpa Nabi pun manusia masa itu sudah ngerti mana baik, mana buruk. Ini pendapat Mu'tazilah. Jadi dari perkataan apa? Fa'lam bi wujubil ma'rifat, wajibnya ma'rifat, maka kewajiban ma'rifat ini diambil dari hukum syar'i menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita nggak pakai pendapatnya Imam Maturidi atau pendapat apalagi pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu cukup ditemukan oleh akal. Ini pembahasannya panjang. Cuma di kitab ini musonef nggak memperpanjang, memang mencukupkan karena ini kitab dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'lam, musonef di sini menggunakan kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Maknanya kamu disuruh mengetahui, kamu nggak boleh bodoh. Kenapa kalimatnya pakai mengetahui, ketahuilah? Terus apa pengertian apa namanya mengetahui itu? Mengetahui itu atau ilmu, apa pengertian ilmu itu? Hah? Ilmu itu apa pengertiannya? Hah? Ilmu itu pengertiannya ilmu bisa dimengerti sama dengan ma'rifat, atau kalau di dalam akidah kita memahami ilmu dengan apa? Ma'rifatil maklum, mengetahui maklum, mengetahui sesuatu yang diketahui. Ini takrif yang dor gitu. Lah yang diketahui dari mana? Dari ini. Lah iya. Ya, orang yang disebut berilmu dia harus punya apa? Maklumat. Maklumat itu apa? Sesuatu yang diketahui. Namanya maklumat. Lah, untuk sampai pada sesuatu yang diketahui, ente butuh ilmu. Untuk jadi ilmu, ini harus punya, itu udah muter namanya. Gitu loh. Jadi ilmu itu apa? Kata ulama, ilmu itu nggak bisa didefinisikan. Karena kalau mau didefinisikan, sulit. Atau selain sulit, nggak bisa. Beberapa satu mengatakan nggak bisa, satu ngomong sulit, gitu loh. Karena ilmu itu, kalau pendapat yang paling gampang, ilmu itu seperti apa namanya? Seperti
kemampuan. Ilmu itu kemampuan untuk mendeteksi sesuatu. Yang disebut ilmu itu kemampuan, kayak ente bisa berenang. Ente bisa berenang, itu berarti ente punya apa itu? Punya skill itu kan ya, punya kemampuan. Nah, itu kemampuan untuk bisa mendapatkan sesuatu itu namanya ilmu. Nah, setiap orang dengan kemampuannya itu loh, dengan kemampuannya itu dia wajib mengusahakannya mengenal Allah. Bukan bisanya, bukan, tapi berusaha. Itu loh. Kayak ada orang yang dia itu pengen bisa berenang. Setelah dia usaha, dia nggak mampu berenang. Yang dituntut untuk kamu menjadi orang yang mengetahui ini bukan dapat ilmunya, bukan, tapi usaha kamu untuk bisa mengolah kemampuan kamu, gitu loh. Gimana kemampuan kamu itu kamu upayakan untuk bisa sampai kepada mengerjakan hal ini. Kayak apa? Seseorang yang punya kemampuan, kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, bisanya itu bukan karena kemampuannya. Kemampuannya itu yang ngasih Allah, bisanya dia ngerjain juga dari Allah. Lah, kemampuan kamu inilah yang mau kamu olah untuk bisa mengenali. Tapi saya kok nggak kenal-kenal, tapi udah usaha. Bagus, perintahnya kamu mengusahakan mengenal Allah, bukan sampai bisa mengenal Allah. Nah, kalau kamu kok usaha tapi nggak sempat kenal gimana? Kalau intinya sangat berilmu, kenal, yang belum sempat kenal gimana? Nggak selamat dong nanti. Jadi kamu diharuskan, diwajibkan berilmu itu sampai kamu bisa mengusahakan atau kemampuan kamu itu kamu upayakan untuk bisa mengenal kepada Allah. Maka perkataan fa'lam yang dituliskan oleh musonef, oleh Syekh Ahmad Marzuki, ini sebagai peringatan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling utama di antara semua pekerjaan yang lain. Kalau kita mau bicara apa, rukun itu apa? Ya? Rukun syarat. Rukun itu apa? Rukun itu pokok. Rukun itu pokok. Puasa rukun bukan? Rukun apa? Hah? Rukun Islam. Pokok, sesuatu yang harus, bangunan yang harus dibangun atau menjadi pokok utama, itu namanya disebut rukun. Kalau ini nggak terbangun, berarti kamu nggak membangun sesuatu, gitu. Lah, yang namanya rukun dalam Islam, ada rukun Islam itu 5. Ada haji ya,
rukun puasa, rukun zakat, rukun sholat, rukun. Tapi semua rukun ini bisa ditinggalkan. Orang haji yang nggak punya duit, ya nggak bisa haji. Puasa, yang haid meninggalkan. Zakat, yang nggak punya meninggalkan. Sholat, yang haid. Berarti semua rukun ini bisa ditinggalkan nih. Berarti kalau dia mau dijadikan bangunan pokok, maka bangunan pokok ini bukan bangunan pokok utama gitu loh. Yang bangunan pokok pertama itu apa? Rukun iman, bukan rukun Islam. Karena rukun Islam itu bisa ditinggalkan. Nah, yang nggak bisa ditinggalkan rukun iman. Lah, fa'lam di sini wajibnya kamu mengetahui, di sini menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara pekerjaan yang paling utama yang nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Mau orang haid, mau orang miskin, mau orang fakir, mau orang, nggak bisa meninggalkan ini sama sekali gitu loh. Menunjukkan ini hal yang pokok gitu. Maka dikatakanlah menggunakan kalimat fa'lam. Sesuai di Al-Quran pun pakainya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya muslim nggak pakai fafham, fahamilah, kan bisa aja kan? Fahamilah kan bisa aja, nggak harus fa'lam. Kenapa kok nggak pakai fahamilah? Karena perintah dengan kata fahamilah itu menarik akan kalam yang terdahulu yang telah difahami, pembicaraan yang pertama, dan itu tidak dapat ditemukan di sini. Kayak musonef sudah ngomong dulu gitu loh, terus pahami ya, itu maksudnya. Kalau musonef pakai katanya fahamilah, seakan-akan kata-kata itu mau menunjukkan sebelumnya dia sudah mengajarkan sesuatu gitu loh. Dia sudah menyampaikan sesuatu, kemudian nyuruh kamu pahami ya, yang udah saya ngomong itu pahami. Lah ini kan belum ngomong apa-apa, dia langsung ngomong fa'lam. Maka nggak bisa pakai kata-kata faham, nggak bisa. Kalau pakai kata pahamilah, maka kalimat ini menunjukkan sebelumnya ada ilmu, ada pelajaran yang sudah disampaikan. Maka kalimatnya nggak bisa pakai fa'lam, apa? Faham. Terus nggak bisa juga pakai apa? Adri, mengertilah. Pahamilah nggak bisa, mengertilah nggak bisa. Kenapa nggak bisa pakai kalimat mengertilah? Karena pengertian mengertilah itu menghendaki akan hasilnya ilmu dengan cara pelan-pelan. Kamu disuruh tahunya pelan-pelan. Yang penting kamu pahami, mengerti dulu deh nih. Dan kamu ngerti pelan-pelan. Sekarang nggak bisa besok. Nah ini nggak bisa begitu. Fa'lam itu perintah yang pokok yang kamu harus tahu langsung, dan nggak bisa dengan cara yang pelan-pelan. Ini bisa ngerti ini berapa lama? Ya setengah tahun lah. Nggak bisa kalau ini gitu loh. Nggak bisa pakai tengah waktu begitu, nggak bisa. Terus atau pakai kalimat ikra juga nggak bisa. Kenapa? Karena ikra itu perintah dengan kata-kata atau menghasilkan sebuah lafaz doang. Cuman kerjanya membaca tanpa urusannya mengerti sesuatu, memahami sesuatu.
tanpa dengan urusan sama ilmu, cukup kamu baca. Jadi pakai faham nggak bisa, pakai ikro nggak bisa, pakai adri nggak bisa, pakai ikhfad hafalkanlah juga nggak bisa. Kenapa? Karena hafalkan itu hanya berkaitan sama tulisan, bukan pemahaman. Nggak bisa juga pakai isma, dengarkanlah. Ini lafadznya memang harus khusus paham untuk ilmu ini. Nggak bisa diganti kalimat yang lainnya, nggak bisa. Maka tujuannya dengan kalimat fa'lam adalah menghasilkan makna yang pasti dan cepat. Gitu loh. Maka kalimatnya apa? Fa'lam. Karena tujuannya dengan kalimat ini agar kamu bisa menghasilkan makna dengan jalan yang pasti dan cepat, bukan hanya perlahan. Berarti di sini kamu dilarang untuk bodoh. Kamu nggak boleh sama sekali untuk tidak tahu, nggak bisa. Oh, saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Tapi kamu tahu ada perintahnya. Tahu. Ketika perintahnya kamu tahu, kok sampai kamu nggak tahu, kamu nggak ada toleransi untuk bisa dimaafkan, nggak ada. Jadi kalimat fa'al ini nggak ada toleransi untuk orang-orang bisa dimaafkan karena tidaknya mengetahui tentang hal ini. Yang namanya bodoh itu apa? Kan lawannya ilmu apa? Bodoh. Bodoh itu apa? Kalau bodoh itu nggak tahu apa-apa, berarti bodoh itu bukan sifat. Nggak ada, nggak berarti nggak ada apa-apa. Itu bukan sifat. Yang namanya bodoh itu mengetahui sesuatu dengan keadaan yang salah. Itu namanya bodoh. Itu kalau sama sekali nggak tahu, nggak ada isinya, ya bukan sifat namanya. Lawang kosong sifatnya apa? Itu loh. Ini disebut bodoh. Ada kan bodoh berapa? Bodoh ada berapa macam? Bodoh ada berapa macam? Bodoh basit, bodoh asli, ada bodoh murakkab, bodoh yang double tersusun. Lah, yang disebut sifat itu bodoh yang tersusun itu. Yang kamu menemukan sesuatu dengan penemuan yang salah, gitu loh. Yang namanya ilmu itu kan menemukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Idraku syai' ala ma huwa bihi. Menemukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya disebut namanya ilmu. Kalau enggak nemu sesuatu, ya enggak ada. Lah, kalau nggak nemu sesuatu, apa? Nemu sesuatu tapi nemunya salah, itu namanya bodoh. Kayak kamu ditanya, kambing itu apa? Oh, kambing itu yang ada siripnya namanya. Hah? Kambing itu binatang yang ada siripnya. Tapi kamu mastiin pasti. Itu namanya bodoh ya. Orang-orang Mu'tazilah, orang Syiah, orang Qadariyah, Mujasimah, itu semuanya murakkab semua gitu loh.
mengenal Allah tapi nggak pada keadaan yang sebenarnya, gitu loh. Ketika mereka dikatakan mereka berilmu nggak? Ya nggak berilmu. Juhul, karena berilmu itu harus menemukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau nggak cocok sama kenyataan nggak disebut ilmu, disebutnya butuh nemu sesuatu yang nggak cocok sama kenyataan. Nah, untuk sampai pada ilmu ini berarti kamu dilarang untuk taklid, nggak boleh ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Kamu harus membangun sendiri pengetahuan, kamu harus membangun sendiri penemuan, walaupun dengan dalil yang ijmal. Makanya ditakrif oleh ulama, apa sih takrifnya ma'rifat itu apa? Takrifnya ma'rifat, takrif yang paling sempurna dari ma'rifat apa? I'tiqadu jazim mutabiqun lil waqi' an dalilin. Itu takrif yang paling sempurna untuk definisinya ma'rifat. Apa sih ma'rifat itu? Mengetahui itu apa? Mantep, sesuai dengan kenyataan, disertai dengan dalil. Ini namanya ma'rifat. Kalau nggak diisi tiga ini, berarti kamu nggak disebut berilmu. Ini loh. Orang Wahabi, Syiah mantep nggak? Mantepnya cocok sama kenyataan nggak? Berarti murokab. Gitu loh. Nggak cocok sama kenyataan. Orang ateis, orang-orang filsafat yang mengatakan alam ini kodim, mantap nggak? Cocok nggak sama kenyataan? Itu loh, murokab. Jadi yang ditemu nggak cocok sama kenyataan. Jadi idraku jazim mutabiq lil waqi'. Terus harus andalilin, disertai dengan dalil. Maknanya kamu harus pakai dalil walaupun dalilnya apa? Ijmal, ringkas gitu loh. Nah kalau saya nggak pakai dalil taklid gimana? Iman kamu diperselisihkan gitu. Orang yang imannya kepada Allah dengan cara taklid, ma'rifatnya mengetahui tentang Allah dengan cara taklid, maka imannya diperselisihkan. Diperselisihkan itu bagaimana? Maknanya iman kamu itu nggak akan sepi dari tarodud. Tarodud itu terombang-ambing. Kayak sebenarnya ada nggak ya? Kok muncul pertanyaan itu di hati kamu? Berarti dari yang tadinya mantap kembali ragu. Ketika kamu ragu, berarti iman kamu apa? Hilang. Ketika iman hilang, hukumnya apa? Kafir. Maka orang yang taklid itu dikhawatirkan kembali kepada kekafiran. Kalau kamu lihat ada orang Islam kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa dia? Karena taradud sejak awal gitu loh. Sejak awal dia nggak punya kemantepan. Sejak awal memang sudah ragu, hanya dipaksakan aja karena kelompoknya gitu loh. Ini disebabkan imannya taklid. Maka dilarangnya iman taklid begini, karena kamu dikhawatirkan iman kamu itu bolak-balik. Tapi ketika kamu punya dalil, mantepnya kamu nggak akan bolak-balik, nggak akan. Karena kamu ketika mantep sudah dalam posisi mengetahui dengan bukti, gimana mau balik? Gitu loh. Orang yang bisa berbalik pendapatnya karena dia dasarnya nggak punya kemantapan. Kamu ditunjukin tentang
apa macan. Ini macan bukan? Kamu nggak tahu yang namanya macan. Kamu Noel sebelah kamu, apa ini? Kambing. Kambing. Tanya sebelahnya apa? Kucing. Kucing. Kamu yang jelas dong. Atau lagi ngomong macan. Ini antara 3 jawaban kamu terbolak-balik. Nggak pernah bisa punya kemantapan untuk menjawab. Ini kambing, apa kucing, apa. Apalagi kok semua orang ngomongnya kucing. Hanya kamu yang ngomong macan. Gitu. Maka ada cerita kan dulu. Ada seseorang bawa apa? Ada seorang bawa kambing, mau jual kambing ke pasar. Tengah jalan ketemu orang, mau dijual berapa kucingnya? Wah Pak, ini kambing. Enggak, kalau mau dijual saya beli kucingnya sekian. Enggak, mau saya jual ke pasar aja lah. Kambing ngomong kucing. Sampai jalan lagi, ketemu lagi orang, Pak, ini kucing Australia kok bagus banget, berapa kucingnya? Sampai ke pasar, di pasar ngomong kucing semua, dia bingung, ini saya yang salah, apa nih orang pada edan semua, kok kambing diomong? Kalau nggak ada dari Ketika kamu dalam posisi begitu, ente mau balik, ya udah kucing lah, apakah? Kalau nggak ada dari ya. Coba, ente mau ikut gila bareng apa mau bertahan gitu maksudnya? Biar ramai. Ini gitu loh. Itu ke orang sendirian. Jadi ke orang yang punya dalil, walaupun dia sendiri harus punya pertahanan, dia nggak akan balik, nggak akan. Nah, orang yang nggak punya dalil walaupun banyak, itu kata orang banyak doang. Dia nggak pernah tahu mana yang nyata, nggak pernah tahu. Maka kamu dilarang untuk taklid, ikut-ikutan dalam masalah iman kepada Allah. Beda dalam masalah amal. Kalau amal, memang kamu harus taklid. Kamu nggak bisa zaman sekarang, saya mau sholat dengan cara saya sendiri, dengan dalil. Nggak bisa. Ente harus ngerti Quran, harus ngerti hadis, harus ngerti sanad-sanadnya, harus ngerti. Nggak bisa itu. Gitu. Kamu harus taklid kepada seseorang yang dia ngelihat Nabi, ngelihat ulama, sampai ke Nabi, baru kamu bisa sholat caranya Nabi. Nggak bisa, saya mau sholat pakai saya cara sendiri lah. Yang saya kira-kira ini ikut cuma Nabi, lah gimana taunya? Jadi dilarang seseorang itu taklid, karena orang yang taklid imannya tidak diragukan lagi, bisa saja terombang-ambing. Lah, terus hukumnya taklid gimana? Hukumnya taklid dan hukumnya ma'rifat gimana? Gitu loh. Hukumnya taklid, ulama ini ada yang mengelompokkan sebagaimana pendapatnya Imam Al-Baijuri menjadi 6 kelompok hukumnya taklid. Yang pertama, orang yang taklid itu taklid dengan makna jazm, mantep. Mantep tentang semua akidah tentang ketuhanan. Dia mantep dengan taklid atas pendapatnya orang lain, tapi disertai berdosa. Sah, imannya sah, tapi hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan berpikir. Punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk mencari dalil, tapi dia nggak mau mencari dalil, cukup menggantungkan sama orang lain. Sah imannya, tapi disertai dengan dosa.
Pendapat ini yang paling dipegang oleh para ulama. Kalau sekarang banyak orang yang pada taklid gimana? Kata ulama sah. Kenapa? Mereka taklid dengan hati yang mantep. Ukuran mantepnya apa? Ukuran mantep di sini apa? Andai orang yang tadi ditaklitin kembali berbeda omongannya, kamu nggak ikut lagi, itu namanya mantep. Syaratnya begitu, gitu loh. Syaratnya sah taklid di sini. Kalau orang yang kamu taklitin berganti pendapat, kamu nggak ikut lagi pendapat yang baru, tetap ikut pendapat yang lama. Kayak apa namanya? Kamu dijelaskan sama guru kamu kalau 1 tambah 1 itu jumlahnya 2. Setelah kamu mantep ikut pendapat guru kamu, lalu guru kamu sekarang kembali lagi jelasin, nak ternyata dulu saya ngajarin kamu salah. 1 tambah 1 itu 3. Ente ikut nggak? Kenapa? Lah itu syaratnya begitu, gitu loh. Selama kamu masih ikut lagi, berarti kamu belum disebut mantep. Itu taklidnya itu belum sah namanya. Jadi taklid yang sampai dihukumi sah ketika sampai pada derajat mantep, yang mantepnya ini nggak berganti lagi sampai mati, gitu maksudnya. Walaupun orang yang kamu taklidin tadi berubah pendapatnya, kamu nggak ikut lagi, gitu. Tapi selama orang yang kamu mantepin tadi berubah pendapat, kamu ikut, ya berarti kamu belum sampai derajat mantep. Berarti nggak disebut makrifat. Karena dasar makrifat apa tadi? Mantep, itu loh. Jadi selagi kemantepannya masih hilang, berarti kamu belum disebut sebagai orang yang makrifat. Banyak iman itu apa sih iman itu? Iman itu hadisun nafsi tabi' lil ma'rifat atau tabi' lil jazmi. Pengakuan hati. Iman itu kamu bisa mengakui di hatinya itu muncul pengakuan. Kalau nggak muncul pengakuan di hati kamu, nggak disebut iman, nggak. Hati kamu munculnya pengakuan. Lah pengakuan itu didasari dengan ilmu, dengan dalil, atau didasari dengan ikut pendapatnya orang lain, gitu doang, gitu loh. Kalau didasari ikut pendapat orang lain, pengakuannya namanya taklid. Kalau didasari dengan dalil namanya makrifat. Gitu loh. Imannya iman. Artinya ada pengakuan di dalam hatinya. Ini pendapat yang dipakai oleh para ulama bahwa orang yang taklid itu imannya sah. Makanya nanti saya katakan yang namanya apa? Taklid itu atau makrifat itu yang mau dituju itu apanya? Arah wajibnya itu di mana? Arah wajibnya itu sampai dapat ilmunya atau sampai dapat mantepnya? Yang dituju itu mantepnya atau ilmunya, gitu. Kalau yang dituju itu mantepnya, berarti walaupun dengan pendapatnya orang lain, kamu bisa mantep, sah. Imannya, gitu loh. Walaupun kamu tidak dibangun dengan dalil atau ilmu. Jadi yang disebut apa? Makrifat itu nanti wajibnya kamu tahu dari arah mana kewajibannya.
Ini yang pertama, sah tapi berdosa. Yang kedua, tidak sah. Taklid tidak sah, sehingga orang yang taklid hukumnya kafir. Ini pendapat Imam As-Sanusi. Kenapa begini? Karena yang namanya iman atau ma'rifat itu menjadi syarat sahnya iman atau menjadi sempurnanya iman. Ini mau dibahas. Ma'rifat itu syarat sahnya atau hanya sebagai sempurnanya iman. Kalau hanya nilai sempurnanya iman, berarti walaupun nggak makrifat, boleh. Ya. Tapi kalau menjadi syarat sahnya, kalau nggak makrifat, nggak sah. Nah, Imam Sanusi mengambil dari arah makrifat syarat sahnya iman. Oh, kalau begitu nanti kalau jadi syarat sahnya iman banyak orang yang masuk neraka dong. Lah kalau banyak orang yang masuk neraka, terus masalah ente apa gitu kembalinya? Ente nggak seneng orang masuk neraka namanya. Ya kan kasihan lah, urusannya apanya ente, mereka itu kok kasihan gitu loh. Kok kasihan kok masuk neraka? Lah kalau Allah mau mereka masuk neraka, ini mau protes. Itu loh maksudnya. Jadi Imam Sanusi ambil pendapat bahwa yang namanya makrifat itu menjadi syarat sahnya iman. Tapi pendapat yang benar, makrifat itu bukan syarat sahnya iman, tapi menjadi apa? Menjadi apa? Kesempurnaannya iman. Terus yang ketiga, taklid sah beserta berdosa secara mutlak, baik dia mampu berpikir maupun tidak mampu berpikir. Pendapat ini pendapat yang rusak. Jadi mau ente bisa mikir, nggak bisa mikir, kalau ente taklid sah tapi tetap dosa. Kalau pendapat yang pertama tadi, taklid itu sah dan dosa kalau kamu mampu berpikir. Kalau orangnya kok ada idiot dikit, kalau ada PA kayak oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Kalau yang ketiga ini mau mampu nggak mampu hukumnya sah dan berdosa. Yang keempat, pendapat yang mengatakan taklid itu sah kalau taklidnya kepada Quran dan hadis. Nggak boleh taklid sama manusia selain Nabi. Kalau taklidnya sama Nabi gimana? Kenapa? Karena wajib benarnya. Nah sekarang selain Nabi yang wajib benar siapa? Hah? Oh saya taklid sama bapak saya lah. Bapak kamu wajib benernya enggak? Kalau bapak kamu nggak wajib bener, kok gimana kamu taklidin gitu loh? Kalau Quran hadis wajib benarnya, tapi kamu harus tahu Quran hadis. Lah kalau kamu aja nggak ngerti Quran hadis, gimana kamu tahu benarnya Quran hadis gitu loh? Jadi untuk taklid sama Quran hadis ini perlu ilmu, artinya di dalam Quran mana yang harus ditakliti. Nanti perkataan Tuhan di atas kamu taklitin, perkataan Tuhan punya tangan, punya mata, Tuhan turun kamu taklitin, kan repot jadinya. Kayak siapa? Wahabi gitu. Taklid sama Quran dan
hadis. Jadinya Allah ada di atas, Allah punya tangan, Allah turun kalau malam, Allah. Yang kelima, taklid itu cukup dan tidak berdosa secara mutlak. Sah taklid dan tidak berdosa secara mutlak. Karena berpikir hanyalah syarat untuk kesempurnaan iman. Maka barang siapa yang mampu berpikir dan tidak mampu berpikir dan ia tidak mau berpikir, maka ia telah meninggalkan yang utama seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baijuri. Pendapat ini siapa pendapatnya? Imam Al-Ghazali. Ini pakai pendapat ini beliau. Bahwa pendapat ini mengatakan bahwa berpikir dapat menyampaikan orang pada ma'rifat, hukumnya disunnahkan bukan kewajiban. Padahal musyawarah di awal tadi wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifat. Ma'rifat hukumnya wajib bukan sunnah. Pendapat yang keenam, orang yang iman, orang yang taklid sah dan haram berpikir. Berpikir hukumnya apa? Haram. Pendapat ini adalah pendapat yang dikandung artinya atas pemikiran orang-orang filsafat. Kalau orang di sekitar kamu isinya orang filsafat yang cara berpikirnya itu salah, maka kamu haram berpikir dengan cara pemikiran orang-orang filsafat, gitu loh. Jadi wajib seseorang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus diketahui? Min wajibin lillahi isyrina, sifat dari apa-apa yang wajib kepada Allah dari 20 sifat Allah. Maka wajib yang kedua di sini adalah wajib menurut hukum akli. Artinya ada perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah yang harus diketahui oleh tiap-tiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda, baik itu tuan ataupun budak, wajib mengetahui mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah, yang jumlahnya ada 20 sifat menurut Imam As-Sanusi. Jadi apa, di bait ini ada dua macam wajib. Yang pertama menerangkan biwujubil ma'rifat. Kalau wajib ma'rifat berarti wajibnya wajib syar'i. Kalau biwujubin lillah, kalau wajibnya bagi Allah berarti wajibnya wajib akli, gitu. Wajib yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihimu sholatu wassalam. Jadi kita yang akan datang insya Allah besok akan mulai membahas apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Karena sebelum masuk membahas sifat-sifat Allah, kita akan membahas mana yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak paham ini gimana? Nanti ketika membahas sifat-sifat Allah, yang mau dibahas apanya? Karena sifat Allah yang banyak yang mau kita bahas, kembali kepada isinya cuma itu. Kamu harus tahu sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Nggak lebih dari itu, enggak. Ya, inilah yang menjadi
kewajiban utamanya orang Islam. Kalau sudah nanti di belakang bahas mulai wujud kita bakal udah enak udah, karena itu sudah menjadi isi. Yang penting itu kita mau masuknya ini harus punya modal utama dulu, akal kita dilempengin dulu. Oh, sebelum masuk itu harus tahu dulu mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Apa sih itu wajib, mustahil, jaiz, biar nggak sama dengan wajib menurut syariat gitu. Karena namanya semacam wajib nih, mukallaf wajib mengetahui Allah juga punya wajib. Nah, kalau kamu nggak bisa bedain wajib bagi mukallaf dan wajib bagi Allah, nanti kalau disamakan repot. Allah wajib ada, berarti Allah itu dapat pahala. Kalau Allah nggak ada, nggak dapat pahala, kan repot. Karena wajibnya ma'rifat bagi mukallaf, kalau mukallaf tidak ma'rifat maka dia berdosa. Kalau mukallaf itu ma'rifat maka dia dapat pahala. Nah, kalau Allah wajib dapat pahala juga, kan repot gitu. Maka wajib bagi Allah harus dibedakan dengan wajib bagi mukallaf. Kita akan bahas ini insyaallah perjumpaan yang akan datang. Langsung kita akan mulai masuk kepada wujud qidam baqo insyaallah. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi hujratin suhba wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wajudan manna la biktisabi minna il mustafa rasulina babi kulli suli salam rabbi alaihi andal habdi wa alihi wa sahbi adada qazi suhbi walhamdulillahi ilbadi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.